Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Tragedy of Prewedding. Happy watching. Episode 22, Gedung Perkantoran. Sementara itu, setelah diberikan sebuah obat-obatan penenang, akhirnya Citra bisa kembali beristirahat. Hendro, Hana, dan Diki pun beranjak meninggalkan kamar rawat gadis itu dan berbincang-bincang di sebuah tempat. Tampaknya ada yang ingin dibicarakan oleh Hendro dengan Diki. Diki, saya benar-benar banyak berterima kasih sama kamu, karena sampai detik ini kamu masih terus mau menemani Citra, bahkan dengan keadaannya yang sangat memprihatinkan seperti ini. Ucap Hendro membuat lelaki itu tampak tersenyum hangat. Iya om, sebagai orang terdekatnya, aku gak mungkin kan membiarkan Citra merasa kesepian dan sendirian, sahut Diki. Kalau kamu berkenan, om mau kamu terus menjaga putri kami. Mengingat kamu ini kan saudara dekatnya Adnan. Mungkin kehadiran kamu di dekat Citra bisa menjadi salah satu cara untuk mengobati rasa dukanya, ujar Hendro dengan raut wajahnya yang penuh harap. Tentu saja mendengar hal itu menjadi sebuah kesempatan yang besar untuk Diki bisa terus berada di sisi gadis yang dicintainya itu. Tentu saja aku bersedia om, apa saja akan aku lakukan demi kebahagiaan Citra, sahut Diki dengan penuh percaya diri. Sedangkan dari arah lain, sosok Adnan yang melihat pemandangan itu hanya bisa mengepalkan tangan dengan sangat erat. Andai saja ia bisa terlihat dan dapat terdengar, mungkin rasanya ia ingin langsung menghajar saudaranya itu, yang sangat tidak tahu diri. Bersikap seolah-olah ia sangat peduli dengan gadis itu, padahal ia yang telah menggoreskan luka dan duka pada Citra dan juga Adnan. Enggak, aku enggak akan membiarkan Citra jatuh ke tangan seorang pengkhianat seperti dia. Jangan pernah bermimpi, Diki. Sementara itu, tak lama setelah Citra terlelap dalam tidurnya, ia kembali berada di alam bawah sadar, di mana ia selalu bertemu dengan sosok lelaki yang sangat ia cintai itu. Kebersamaan yang begitu ia rindukan kini ia rasakan kembali, meski hanya dalam mimpi. Namun, terkadang di tengah-tengah kebersamaan itu, gambaran bagaimana ia melihat kekasihnya dihabisi oleh sekelompok orang kembali terlihat jelas, dan selalu berhasil membuatnya kembali terjaga dengan suasana hati yang semakin memburuk. Citra kembali resah dan sangat histeris setiap kali gambaran mimpi buruk itu kembali merongrongnya. Diki dan Hana yang sedang menemani Citra segera menghampiri gadis itu untuk memastikan keadaannya. Kamu mimpi buruk lagi sayang? Tanya Hana sambil mendekap tubuh putrinya. Napasnya mulai tak beraturan. Peluh di wajahnya pun kembali bercucuran. Citra merasa sangat ketakutan. Iya ma, tadi aku lihat Mas Adnan dilempar ke sungai sama orang-orang jahat itu. Kasihan dia ma. Itu cuma mimpi. Adnan sudah tenang di alam sana. Kamu gak usah takut, ucap Hana yang berusaha terus menenangkan putrinya. Aku mau ketemu Mas Adnan. Aku harus menemui dia, ujar Citra sambil berusaha beranjak dari tempat tidurnya. Tapi dengan cepat, Hana dan Diki terus memberikan pengertian pada gadis itu untuk tidak melakukan aksi nekatnya kembali. Tak lama kemudian, gadis itu pun berhasil ditenangkan. Ia bisa lebih rileks dan kembali terpejam. Hana begitu sedih melihat keadaan Citra yang tak henti-hentinya bermimpi buruk tentang mendiang kekasihnya. Kenapa Citra selalu bermimpi hal yang sama? Ini aneh bukan? Hana tampak berpikir, mengingat seringnya gadis itu memimpikan hal yang sama berulang kali. Sedangkan Diki hanya mendengkus perlahan dan berkata, itu kan cuma mimpi aja tante. Apalagi Citra kan lagi sakit. Jadi wajar aja kalau orang yang sedang sakit selalu bermimpi yang aneh-aneh. Tapi ini terlalu sering Diki. Bahkan Citra mengalami mimpi itu sebelum dia sakit. Entah kenapa, tante seperti merasa ada yang janggal juga dari kematian Adnan. Dan bukti-bukti yang ada pun mengarah pada kasus pembunuhan. Apa mimpi Citra itu merupakan gambaran nyata dari apa yang sebenarnya telah terjadi? Ujar Hana membuat mata Diki tampak mengerling. Lelaki itu tiba-tiba terlihat sangat gugup. Ia tak bisa menimpali ucapan Hana yang arah pikirannya begitu kritis. Ia mencoba untuk tetap tenang meski berada dalam situasi yang membuatnya sangat gusar ini. Diki pun mencoba mengalihkan perhatian wanita parubaya itu agar tidak lagi berpikir terlalu jauh.
Berdoa aja tante. Semoga Citra baik-baik saja dan Adnan pun pasti sudah tenang di alamnya, ujar Diki, berusaha untuk tetap tenang. Keesokan harinya, Riko yang masih terlelap tidur tiba-tiba merasa ada yang mengusiknya. Sebuah sentuhan dari bagian kakinya membuat ia mengerjapkan mata dan melirik ke arah sebelah tempat tidur. Ternyata ia melihat sosok Adnan yang sedang berdiri sembari menatapnya, membuat Riko terlonjak kaget. Ia sempat berteriak dan berkata, "Lu ngapain sih pagi-pagi udah ada di dalam kamar? Bikin gue jantungan aja. Apa lu udah pikun? Atau lu udah lupa sama apa yang gue bilang tadi malam?" Tanya Adnan, membuat Riko tampak termangu, mencoba untuk mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh teman gaibnya itu tadi malam. "Oh, iya, gue lupa, maaf. Abisnya gue ngantuk banget, apalagi hari ini gue lagi cuti," ucap Riko yang tampaknya sudah mengingat apa permintaan Adnan semalam. "Bagus, kalau lu udah inget. Ya udah, sekarang lebih baik lu siap-siap dan kita harus cepat berangkat," ujar Adnan yang langsung membuat Riko beranjak dari tempat tidurnya. Kemudian Riko segera bergegas untuk menyegarkan tubuhnya. Setelah itu ia diminta oleh Adnan pergi ke suatu tempat yang harus menempuh perjalanan selama berjam-jam lamanya jika harus menggunakan sepeda motor. Tepatnya ke arah kota Jakarta yang terdapat banyak gedung-gedung perkantoran yang begitu besar dan megah. Riko hanya berdecak kagum setiap kali melewati satu demi satu gedung itu. Terlebih ia sangat jarang menapaki kakinya di kota tersebut. "Kenapa lo bawa gue ke tempat ini?" tanya Riko yang masih belum mengetahui tujuan Adnan membawanya ke kota ini. "Nanti juga lo tahu sendiri. Setelah ini gue minta lo belok ke arah selatan, tepatnya ke arah kawasan pusat bisnis Jakarta," ujar Adnan membuat Riko terheran. "Ngapain kita harus ke sana? Itu kan kawasan perkantoran elit," ucap Riko yang merasa bingung. "Ikutin aja apa kata gue ini," sahut Adnan yang langsung membuat Riko kembali melajukan sepeda motornya menuju lokasi yang diarahkan oleh lelaki itu. Tak lama kemudian, Riko pun sudah tiba di depan sebuah gedung kantor yang begitu besar dan menjulang tinggi. Setelah memarkirkan motornya, Riko pun masih terheran mengapa Adnan membawanya ke tempat ini. Ia melihat lalu lalang karyawan yang memakai pakaian formal yang terlihat begitu gagah dan berwibawa, membuat hatinya berdesir. "Keren banget ya, dulu gue pengen banget bisa kerja di kantoran kayak begini," ucap Riko yang tak berkedip menatap segala aktivitas di tempat itu, meski hanya melihat dari arah luar saja. "Apa sebelumnya lu belum pernah ke tempat seperti ini?" tanya Adnan yang dibalas dengan senyuman tipis oleh Riko. "Pernah sih, beberapa tahun yang lalu sebelum gue kerja di bengkel," ucap Riko. "Oh ya, ada keperluan apa lu datang ke tempat ini?" tanya Adnan yang merasa tertegun. "Waktu itu gue mau ngelamar jadi cleaning service," sahut Riko membuat Adnan menghela napas panjang. Tak lama kemudian, setelah mendengarkan cerita tentang kisah Riko selama mengadu nasib di kota Jakarta, Adnan pun memberitahukan tentang tempat ini pada lelaki itu. "Ini adalah salah satu kantor gue. Tujuan gue datang kemari adalah gue mau melihat bagaimana keadaan tempat ini setelah gue gak ada, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan lo beberapa waktu lalu yang selalu menanyakan di mana tempat gue bekerja. Dan inilah jawabannya," ujar Adnan yang lagi-lagi membuat Riko tercengang. Riko menelan ludah dengan berat. Matanya membelalak saat mengetahui bahwa tempat menakjubkan ini adalah milik teman gaibnya itu. Ia hanya bisa termangu mendengarkan setiap penjelasan yang dituturkan oleh Adnan. Bahkan ia pun sempat melihat kedatangan Imron ke tempat itu, membuat Riko semakin percaya bahwa Adnan benar-benar orang yang hebat.